Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Elyun di pelajaran Al-Islam. Tentunya masih di SD Master SD Muhammadiyah 1 Tempuran. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, sebelum kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad, tentunya kita perlu tahu tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah saat itu, terutama lagi saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul Allah. Nah, kondisi masyarakat Mekah pada saat itu terkenal dengan kondisi jahiliyah atau sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sering diartikan dengan zaman kebodohan. Tapi mengapa zaman jahiliyah itu disebut sebagai zaman kebodohan? Hal itu dikarenakan masyarakat Mekah saat itu, mereka perilakunya menyimpang jauh dari ajaran agama Allah. Menyimpang. Apa saja contoh perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat Mekah saat itu? Yang pertama adalah mereka menjadi penyembah berhala. Menjadi penyembah berhala diwariskan oleh nenek moyang dari masyarakat Mekah. Mereka tidak berpikir apakah berhala itu memberikan manfaat. Mereka juga tidak berpikir apakah berhala itu layak untuk disembah atau tidak. Yang terpenting mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Selanjutnya, mereka suka dengan mabuk-mabukan dan berjudi. Padahal kita tahu yang namanya mabuk-mabukan, berjudi itu adalah awal dari permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Bermula dari mabuk, kemudian judi, maka nanti muncul hutang, kemudian nanti muncul ada pembunuhan, muncul perampokan, muncul peperangan. Nah, mereka suka melakukan itu tanpa berpikir bahwa mabuk-mabukan dan berjudi itu bisa menimbulkan permasalahan yang lebih buruk. Mereka juga suka berfoya-foya, satu paket. Berfoya-foya, mabuk-mabukan, berjudi, pergaulan bebas. Kemudian, yang paling mengerikan, mereka suka membunuh bayi perempuan. Jadi, orang-orang Mekah saat itu, ketika istrinya hamil, kemudian melahirkan, dan yang dilahirkan bukan bayi laki-laki, atau yang dilahirkan adalah bayi perempuan, maka mereka merasa malu. Kemudian mereka membunuh bayi tersebut dengan cara dikubur di padang pasir. Sangat kejam. Mereka juga suka berperang, tidak suka berdamai, sukanya berperang. Luar biasa kan? Sangat menyimpang jauh dari ajaran agama Allah. Nah, selanjutnya, kapan atau bagaimana Muhammad diangkat menjadi seorang rasul? Nah, Nabi Muhammad melihat kondisi kota Mekah saat itu tentunya sangat prihatin sekali. Maka dari itu, Muhammad lebih suka bertahanus atau menenangkan diri, menyendiri dari keramaian hingar-bingar yang dilakukan oleh masyarakat Mekah saat itu. Beliau bertahanus di Gua Hira. Nah, suatu ketika
pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya tahun 610 Masehi, ketika Muhammad sedang bertahanus, maka Muhammad didatangi oleh sesosok makhluk yang tinggi besar, yang di situ makhluk tersebut menyuruh Nabi Muhammad untuk Iqra. Apa Iqra? Menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra, bacalah. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi atau buta huruf. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu didhawuhi membaca atau disuruh membaca, maka dia menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian sesosok makhluk itu memeluk Nabi Muhammad sangat erat. Sehingga Nabi Muhammad merasa kesulitan untuk bernafas. Kemudian dilepaskan. Kembali, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dipeluk lagi sampai 3 kali. Nah, baru kemudian yang ketiga, sesosok makhluk itu menuntun Nabi Muhammad untuk membaca. Apa yang dibaca? Yaitu wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Siapakah sesosok makhluk tersebut? Tidak lain dan tidak bukan. Makhluk tersebut adalah malaikat Allah, yaitu Jibril, yang diberi tugas untuk menurunkan wahyu. Nah, ketika wahyu itu turun, maka pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Ya, tempatnya di Gua Hira. Pada waktu itu Nabi Muhammad berumur atau berusia 40 tahun. Ya, wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian sesudah itu diturunkanlah perintah untuk berdakwah, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-3. Nah, ketika turun Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-3, maka dimulailah dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Nah, tentunya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah yang sifatnya membuka atau mengawali. Dan materinya tentunya adalah materi-materi yang sesuai dengan ketauhidan. Apa saja materinya? Yang pertama disampaikan adalah tentang keesaan Allah. Menyampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa Tuhan itu esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berupa berhala yang selama ini mereka sembah. Itu disampaikan. Yang kedua adalah tentang kesucian jiwa. Yang ketiga tentang hari kiamat, adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Yang selanjutnya adalah hidup itu harus bersaudara dan bersatu. Nah, karena dakwah periode Mekah adalah dakwah awal bagi orang-orang Mekah, maka tentunya Nabi Muhammad menggunakan beberapa macam strategi. Oh iya, dakwah periode Mekah ini lamanya adalah 13 tahun. Dari tahun 610 sampai dengan 622 Masehi.
Nah, strategi apa saja yang digunakan oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, strateginya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berlangsung 3-4 tahun. Mengapa harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena kondisi pada saat itu tentunya belum memungkinkan. Apa jadinya nanti kalau Nabi Muhammad berdakwah di tengah orang-orang jahiliyah itu secara terang-terangan? Tidak terbayangkan, tentunya Nabi Muhammad pasti akan dianiaya, pasti akan dicemooh secara terang-terangan, mungkin akan ditangkap, disiksa, dan malah nanti tidak jadi berdakwah. Karena kondisi yang belum memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka kemudian dilakukanlah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, selain itu, maka dakwah sembunyi-sembunyi ini lebih banyak ditujukan kepada keluarga dan lingkungan terdekat. Apakah ada yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini? Ada. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, mereka langsung masuk ke dalam ajaran agama Islam. Mereka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, pemeluk Islam generasi pertama. Siapa saja? Yang pertama ada Khadijah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ada Abu Bakar, ada Ummu Aiman, ada Abdul Ammar, ada Abu Ubaidah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka adalah pemeluk Islam generasi pertama. Yang selanjutnya, ketika Nabi Muhammad selama 3-4 tahun melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, maka kemudian Allah menurunkan wahyunya yang berisi supaya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Kapan itu terjadi? Terjadi semenjak tahun keempat kenabian. Nah, bermula dari turunnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Caranya bagaimana dakwah terang-terangannya? Yang pertama, Nabi Muhammad mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan. Kemudian ketika jamuan makan itu hendak dimulai, maka Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwahnya. Kemudian cara lain, Nabi Muhammad mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang ada di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Yang kemudian ketika mereka berkumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, ini dia. Bagaimana sikap orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad? Apakah mereka langsung menerima? Atau apa yang mereka lakukan? Sikap kaum Quraisy Mekah pada saat itu yang paling berpengaruh di kota Mekah adalah kaum Quraisy. Apa pendapat mereka tentang dakwah Nabi? Yang pertama, para bangsawan Quraisy langsung keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mengapa? Ya karena di dalam kaum Quraisy waktu itu, kondisi kota Mekah saat itu sudah terbiasa dengan adanya strata kehidupan sosial. Ada tuan, ada budak. Mereka tidak mau disamakan haknya dengan budak. Para bangsawan itu tidak mau disamakan haknya dengan budak. Padahal kalau di dalam Islam tidak ada
perbedaan kedudukan, kecuali hanya yang membedakan hanya takwanya. Maka para bangsawan Quraisy merasa keberatan. Yang kedua, menolak ajaran Islam karena berat meninggalkan ajaran nenek moyang. Mereka tetap menginginkan mengikuti ajaran nenek moyang, ya menyembah berhala dan lain sebagainya. 3, menolak lagi dengan keras ajaran Islam tentang adanya hidup sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam barzah. Mereka nggak percaya nggak ada hidup di dunia, ya sudah, sampai besok ketika mati tidak akan ada hidup berikutnya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mereka berani sesuka hati mereka ketika hidup di dunia, maka karena mereka tidak percaya dengan adanya hidup sesudah mati. Mereka menolak ajaran Islam tentang hidup sesudah mati. Mereka juga menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Nah, menghentikan dakwah Rasulullah itu mereka dengan berbagai cara. Dengan cara membunuh, dengan cara menyiksa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di periode Mekah, tentunya banyak hal yang perlu kita teladani. Sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah Nabi Muhammad selalu mematuhi perintah Allah. Walaupun perintah itu berat, ketika berhadapan dakwah secara terang-terangan dengan orang kaum Quraisy yang terang-terangan menentang, yang kemudian mereka juga menyiksa, menteror Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap berdakwah untuk menegakkan ajaran agama Islam. Itu sebagai upaya tetap mematuhi perintah Allah. Yang kedua, sifat yang harus kita teladani adalah Nabi Muhammad ikhlas dalam berdakwah. Tidak mengharap pujian, tidak hanya semata karena patuh kepada Allah. 3, sangat sabar. Banyak yang menteror Nabi, banyak yang mengincar nyawanya Nabi, tetapi Nabi Muhammad sangat sabar, tidak pernah marah. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah memiliki sifat dendam kepada orang yang menteror, kepada orang yang sudah menyakitinya. Nabi lewat diludahi, Nabi lewat disebari paku. Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam dengan orang tersebut. Ya, yang selanjutnya, Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas dalam menggunakan strategi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah pembelajaran kita tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Semoga penjelasan yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat, mudah dipahami oleh anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.